Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita masuk ke bab selanjutnya ya, bab yang baru. Kemarin kita sudah bahas sedikit tentang sifat koligatif larutan. Nah, di bab ini kita akan belajar tentang sel elektrokimia. Nah, sel elektrokimia ini terdiri dari dua jenis sel. Yang pertama adalah sel Volta dan yang kedua adalah sel elektrolisis. Sel itu apa sih? Apakah sel di kimia ini sama dengan sel di biologi? Nah, tentunya tidak ya. Jadi, sel elektrokimia di kimia itu pengertiannya adalah suatu alat. Jadi, sel itu adalah suatu alat, bukan sel yang ada pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Berbeda dengan biologi. Nah, sel elektrokimia sendiri adalah suatu alat yang mampu menghasilkan energi listrik dari reaksi kimia atau menggunakan energi listrik untuk menjalankan reaksi kimia. Gitu. Jadi, kalau sel Volta ini adalah suatu alat yang menghasilkan listrik, nah sel elektrolisis ini adalah alat atau perangkat yang membutuhkan listrik untuk menjalankan reaksi kimia gitu ya. Nah, reaksi kimianya adalah reaksi kimia yang seperti apa? Reaksi kimia yang digunakan pada sel elektrokimia adalah reaksi redoks. Tentu kalian sudah pernah mempelajari reaksi redoks di kelas 10 ya, kalau kalian masih ingat. Tapi Ibu yakin kalian pasti lupa. Jadi, hari ini kita akan mencoba mengingat kembali materi reaksi redoks di kelas 10. Nah, apa sih yang dimaksud dengan reaksi redoks? Reaksi redoks adalah reaksi yang melibatkan perubahan bilangan oksidasi. Ya, jadi karena namanya juga reaksi redoks, redoks itu dari apa? Dari kata reduksi dan oksidasi. Ya, reduksi adalah reaksi yang mengalami penurunan biloks. Sementara oksidasi adalah reaksi yang mengalami kenaikan biloks. Apakah suatu reaksi itu dikelompokkan dalam reaksi redoks itu yang seperti apa? Ketika dalam satu reaksi tersebut ada yang mengalami reaksi reduksi dan oksidasi. Kalau misalkan pada reaksi tersebut hanya mengalami reaksi reduksi saja, berarti apakah dia termasuk reaksi redoks? Tentu bukan, karena tidak ada oksidasinya. Jadi harus dua-duanya, ada reduksi, ada oksidasi. Nah, selanjutnya dalam menentukan apakah reaksi tersebut adalah reaksi redoks, kita harus menentukan biloks dari unsur-unsur yang ada pada reaksi tersebut. Nah, bagaimana cara untuk menentukan biloksnya? Ada yang disebut dengan prioritas. Jadi kita bisa berpatokan pada prioritas penentuan biloks ini. Prioritas yang pertama, biloks F sama dengan negatif 1. Jadi kalau pada reaksi tersebut kalian ketemu huruf F ya atau unsur F, berarti biloks dia itu yang ditentukan pertama kali yaitu negatif 1 dibandingkan dengan semua unsur yang lain karena dia prioritas pertama. Nah, prioritas selanjutnya adalah biloks logam. Logam apa saja? Logam pada golongan 1A kecuali hidrogen, yaitu biloksnya plus 1. Kemudian pada golongan 2A plus 2, dan pada golongan 3A khusus untuk aluminium adalah plus 3. Prioritas selanjutnya yaitu biloks hidrogen. Nah, biloks hidrogen di sini adalah plus 1. Selanjutnya baru oksigen. Jadi biloksnya negatif 2. Jadi misalkan pada molekul H2O ada H, ada O. Siapa duluan yang kita tentukan biloksnya? Tentu biloks si hidrogen terlebih dahulu, baru biloks oksigen. Nanti akan Ibu contohkan ya. Nah, kemudian prioritas selanjutnya adalah biloks halogen, kecuali si F, yaitu negatif 1. Kenapa kecuali F? Karena F-nya tadi sudah prioritas pertama. Jadi ini mengurutkan prioritasnya ya. F ini tadi prioritas pertama, sementara halogen yang lain itu ada di prioritas keberapa tuh? Kelima gitu. Itu bedanya. Nah, halogen itu golongan berapa? Golongan 7A. Ada F, ada Cl, ada Br, ada I, ada At. Nah, selanjutnya, selain prioritas, kalian juga harus memperhatikan ketentuan dalam penentuan biloks.
Yang pertama, jumlah molekul netral harus sama dengan 0. Molekul netral itu seperti apa? Contohnya tadi kayak air, H2O. Atau contoh lainnya adalah asam sulfat, yaitu H2SO4. Nah, karena jumlah molekul netral sama dengan 0, maka jumlah biloks dari hidrogen, sulfur, dan oksigen pada H2SO4 jumlahnya harus sama dengan 0. Kemudian, jumlah ion poliatomik. Jumlah biloks ion poliatomik. Nah, itu harus sama dengan muatannya. Ion poliatomik itu yang seperti apa? Ion, berarti ion itu dia punya muatan ya. Terus poliatomik berarti dia terdiri dari lebih dari satu atom. Contohnya di sini ada ion sulfat, yaitu SO4 2-min. Nah, 2-minnya ini adalah muatannya. Berarti jumlah biloks S dan O pada SO4 2-min harus sama dengan negatif 2. Selanjutnya, untuk biloks unsur bebas sama dengan 0. Unsur bebas itu yang seperti apa? Unsur yang tidak berikatan dengan unsur lain. Contoh di situ ada besi Fe, terus ada gas oksigen, ada gas fluor sama gas hidrogen. Ya, di situ Fe dia nggak berikatan dengan siapapun. O2 dia berikatan tetapi dengan sesama oksigen, ya bukan unsur lain. Jadi disebut unsur bebas. Nah, biloks mereka itu semuanya 0. Kemudian biloks ion monoatomik sama dengan muatannya. Monoatomik berarti cuma terdiri dari satu atom, tetapi dia punya muatan. Ya, contohnya di sini Fe3+. Berarti biloksnya berapa? Biloksnya plus 3. Nah, sekarang kita tentukan apakah reaksi di sini adalah reaksi redoks. Ya, di sini kan senyawa yang pertamanya adalah CO. Nah, berarti siapa yang duluan kita tentukan? Yaitu biloks oksigen. Kenapa? Karena C adalah golongan 4A. Di sini golongan 4A itu tidak masuk ke dalam prioritas. Sehingga biloks oksigennya adalah negatif 2 ketika menjadi prioritas. Nah, jumlahnya C dan O itu harus sama dengan 0. Berarti biloks C-nya adalah plus 2. Kemudian senyawa selanjutnya adalah NO. NO juga sama. N ini golongan 3A, tetapi yang masuk ke dalam prioritas golongan 3A hanya aluminium. Jadi N bukan prioritas. Sehingga kita tentukan si oksigennya dulu ya, yaitu negatif 2. Karena harus sama dengan 0 juga, maka N-nya adalah plus 2. Selanjutnya ada CO2. Nah, di sini sama kita tentukan si oksigennya dulu. Oksigennya adalah negatif 2. Ya, ada berapa oksigennya dalam CO2? Ada 2. Berarti jumlah biloks oksigen dalam CO2 adalah negatif 4. Karena harus sama dengan 0, berarti C-nya memiliki biloks plus 4. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah N2. N2 termasuk ke dalam unsur bebas, sehingga biloksnya sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini ada nggak nih biloksnya yang berubah. Si C itu dia berubah dari plus 2 menjadi plus 4. Sementara N dari plus 2, berarti di sini si C-nya itu dia mengalami reaksi oksidasi ya, karena mengalami kenaikan biloks. Sementara si N itu dari plus 2 menjadi 0. Berarti dia mengalami reaksi reduksi. Nah, berarti reaksi tersebut reaksi redoks bukan? Reaksi redoks karena lengkap ya, ada reduksi dan oksidasinya. Sekarang kalian coba latihan soal tentukan apakah reaksi-reaksi ini adalah reaksi redoks atau bukan. Ingat ya, pokoknya harus ada reduksi dan oksidasi dalam reaksi tersebut. Nah, sekian pelajaran hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.